selamat pagi, selamat datang kembali di channel kita, channel kreatif dan inovatif. Salam kreatif dan inovatif dari saya, Wahyu Rahmanto. Terus bersemangat teman-teman. Nah, untuk per pagi ini kita ada problem ya di PC 400/8. Ini mengalami hydraulic low power ya. Nah, kita tadi udah cek sih di monitor tadi, terjadi penurunan pressure ya yang harusnya dia sebenarnya nggak ada problem sih, cuma ada problem penurunan pressure aja di main pressurnya di P1 dan P2 nya nya tercapai di minimum pressurnya 341 ya. Nah jadi ada keluhan low power untuk dari operator ya, tadi ada keluhan low power, powernya kurang. Nah mungkin kita akan lakukan ini dulu ya, measurement pressure dulu. Kita mulai dari pengecekan di main pressure ya, di P1 dan P2. Kita udah ada di sini di samping kiri unitnya. Kita akan melakukan measurement pressure di pompa 1 dan pompa 2 atau pompa depan, pompa belakang. Nah di sini sudah pasang untuk konektornya ya, atau checkpotnya. Ini di P2. Nah ini alirannya ke P2, ini menuju ke kontrol valve ya untuk outputannya ini. Nah ini P2, yang di sini adalah P1 ya, yang di sana. Ini di sini di samping sini ya untuk checkpotnya. Nanti kita akan lakukan hydraulic relief ya, relief travel, dan kita akan lihat standar, lihat value nya berapa di pressure gauge yang sudah kita siapkan. Ini kita menggunakan pressure gauge dengan skala 60 MPa ya, atau 600 kg per cm kuadrat. Ini kita ada dua, kita pasang ke kanan dan ke kiri. Oke, dan nanti kita akan baca nilainya berapa. Nah cara pengukurannya kita harus lakukan lock di track ya, jadi kita kunci di sprocketnya, nanti kita menggunakan pin ya, kita kunci lalu kita lakukan hydraulic relief antara track kanan dan track kirinya ya. Nanti akan terbaca berapa nilainya, nilai ininya ya, di pressure utamanya, di pumpnya ya, dari pompanya berapa. Nanti untuk maksimumnya dia harus tercapai di sini nih, di 40 ya MPa atau 400 kg per cm kuadrat. Nah di sini untuk nilai utama, nilai awal dari P1 dan P2. Nah nanti apakah ada deviasi pressure ya antara keduanya, kita cek sama-sama nanti. Ini masih progress ya pemasangan toolnya, tool pressure kitnya. Kalau di monitor kemarin hanya tercapai di saat reliefnya ya, di monitor terbaca 341 kg per cm kuadrat. Nah nanti kita akan ukur ya. Nanti kalau ada problem di salah satu antara P1 dan P2, maka kita bisa troubleshooting dulu. Nanti kita juga bisa progress untuk adjustment mana yang ada yang melemah ya antara P1 dan P2. Oke, mungkin itu aja. Nanti kita akan lanjut untuk ininya ya, kita running untuk engine-nya dan kita lakukan hydraulic relief. Nah, dan kita juga harus mengukur untuk pressure PPS-nya ini harus tercapai 30 kg per cm kuadrat ya, nanti di sini. Ini pakai skala 10 MPa ya, atau 100 kilo. Nah, yang kita ukur di sini di samping merger divider ada plug L ya di situ ya. Yo, oke. Nah, setelah tadi kita lakukan measurement pressure ya, nah ternyata ada deviasi pressure antara P1 dan P2. Nah, juga ada problem noise ya di P2 P1 tadi yang bermasalah. Nah, ada terjadi problem ini, sudah kita ganti, ada partnya. Di sini ada LS EPC Palep ya.
Nah, saya akan jelaskan sedikit di sini. Nah, ini adalah LSC-PC valve dan PCE-PC valve-nya. Nah, ini bekerja secara proporsional ya, diatur oleh controller ketika low idle dan high idle. Nah, di sini yang bermain bergantian ya. Jadi ketika low idle maka si LSC-PC valve-nya yang bekerja, dia mendapatkan arus dari controller yang dia akan meregulasi ini ya, kerja dari main pump ini atau pompa hidrolik ini. Nah, ketika dia RPM tinggi sampai sampai hidrolik relief maksud saya. Nah, dia akan bergantian. Nah, ini PCE-PC nya lagi yang bekerja. Nah, seperti itu ya. Jadi saling bergantian. Nah, tadi kita cek, ternyata ada problem di ini pilot valve yang ada di dalam sini ini mengalami jam atau lengket ya. Dan juga kita ukur resisten dari solenoid ini, LSC-PC nya tadi lemah ya, jadi tidak maksimal lagi. Nah, kita udah ganti nih ya, tadi udah kita ukur. Nah, ini problemnya di sini. Nah, ini mengalami jam ya untuk pilot valve-nya. Jadi ini, nah ini ada problem scratch. Nah, ini maaf. Oke, ini ada scratch ya. Ini sebenarnya kita bisa sih kita repair dengan amplas 1100 ya. Dan kita gosok juga dengan finishingnya dengan metal polish ya atau auto sol agar bisa dimaksimalkan. Tapi kita punya spare, kita ganti dulu untuk sementara. Nah, tadi gini seperti ini ya posisinya ya. Nah, ini jam tadi seperti ini. Nah, maaf. Nah, ini seperti inilah posisinya jam. Jadi ini harus bisa main nih sini. Ketika dia ada inputan arus dari controller yang ke solenoid ini ya, maka dia akan sebenarnya si ground atau ini sudah terhubung terus ya di kabel yang satunya ini yang ground. Nah, yang kontrolnya yang merah ini atau yang plusnya ini dikontrol oleh si controller ya. Jadi ketika dia mendapatkan supply dari controller ke sini ke solenoid ini ya, maka akan terjadi induksi elektromagnetik ya, yang akan mengaktifkan medan magnet di dalam kumparan di dalam ini ya, solenoid ini. Dia akan menonjol ini loh. Ini agak keluarnya juga agak sudah ya. Nah, ini ada jarumnya ya di tengah sini. Ini saya keluarkan. Nah, ini. Nah, oke. Nah, ini ada jarum solenoid ini. Nah, ini dia akan terdorong ke sini ya, ke depannya, dan dia akan mendorong si pilot valve yang ini. Nah, nanti dia akan bekerja secara proporsional. Nah, seperti itu. Kita udah cek tadi ada problem di sini juga, ini mengalami low resisten. Nah, kita udah ganti untuk partnya. Dan tadi di sini di main reliefnya juga kita adjust ya di P1. Nah, di P1 kita udah naikkan. Tadi di sini terjadi deviasi pressure ya. Di P2 sudah tercapai 400 kg ya. Jadi di saat kita lakukan gerakan hidrolik relief travel ya khususnya ya, dia harus tercapai 400 kg per cm kuadrat. Nah, tadi di pompa belakang ya, atau di P2 nya di bawah di sana di main pump tercapai, kita ukur tadi ya dengan tool pressure gauge, kita ukur tercapai aja dari 400 kg per cm kuadrat, tapi di sini hanya tercapai 370. Jadi tidak imbang ya, terjadi deviasi pressure. Nah, ini udah kita naikkan untuk setelan dari main relief pressure ini, main relief valve maksud saya. Nah, ini udah kita naikkan. Mungkin sebelumnya sudah pernah juga saya jelaskan untuk cara penyetingan MRV atau main relief valve ya. Nah, kita kendorkan untuk lock nut yang kunci 30 ini ya. Nah, seperti ini. Lalu kita putar untuk
kunci 24 yang ada di sini ya. Kita hitung per sudut dari dari sudut ini ke sudut sini ya. Jadi patokannya dari sinilah, dari sudutnya yang bodinya ini ya. Jadi kita putar ke kanan sampai sudut ke sini. Jadi seperti itu aja per sudut, atau nanti sambil kita baca di ini ya standarnya di pressure gauge atau di monitor. Nah, nanti terlihat berapa pressurnya ya. Apabila sudah tercapai antara P1 dan P2 nya sudah seimbang, nah maka sudah pas ya, tidak ada problem di pressure ini, tidak ada problem di antara pressure P1 dan P2, tidak ada deviasi, maka kita lakukan ground test lagi. Nah, kalau masih ada problem berarti kita troubleshooting lagi di lainnya lagi lah. Umpamanya kita ada problem di ini sudah seimbang nih, antara P1 dan P2 seimbang, tapi ada problem satu persatu ya di bucket, gerakan bucket atau arm yang mengalami low pressure ya, atau dia lemah ya. Nah, ini kita ukur. Nah, mungkin itu bisa bisa problemnya di safety suction valve ya. Jadi setiap aktuator terutama bucket, arm ini mempunyai safety suction valve ya, yang ada di sini, yang pernah kita jelaskan dulu sebelumnya di video yang kemarin-kemarin ya. Ya mungkin itu aja untuk penjelasan per siang ini. Ini problemnya sudah kita temukan ya. Sekian dari saya. Semoga saya selalu bisa memberikan tutorial yang bermanfaat untuk subscriber semuanya. Sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan semangat pagi.